لا تخن Ouais, ouais, attends, c'est celui-là. Bayangkan, Israel, negara yang selama ini dikenal punya teknologi pertahanan tercanggih, kini terhenti karena satu hal, air. Sebuah serangan senyap menghancurkan pipa utama, melumpuhkan jutaan orang. Bukan rudal yang mencolok, bukan pasukan yang masuk, tapi sebuah pesan, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan, tak akan bertahan selamanya. Langit malam di selatan Israel begitu sunyi, hanya suara angin gurun yang sesekali menderu melewati pipa-pipa raksasa yang tersembunyi di bawah tanah. Di bawah tanah tandus itulah, sebuah jalur air utama mengalir tenang, pipa yang menyuplai lebih dari 40% kebutuhan air bersih nasional. Tak ada yang menyangka, dalam hitungan detik, sistem vital itu akan berubah menjadi medan kehancuran. Tepat pukul 3 dini hari, ledakan dahsyat mengguncang wilayah dekat Bir Sheva. Cahaya api terlihat dari radius puluhan kilometer, disertai semburan air yang menjulang seperti geser di tengah padang pasir. Penduduk sekitar yang terbangun dalam kepanikan tak memahami apa yang terjadi. Beberapa bahkan mengira ini adalah gempa bumi atau letusan alam, hingga sirene darurat berbunyi bersahutan di seluruh distrik. Militer bergerak cepat. Unit pertahanan darat dikerahkan menuju titik ledakan, hanya untuk menemukan kawah besar selebar lapangan sepak bola. Pipa air baja selebar 2 meter terbelah seperti kertas. Air menyembur liar ke segala arah. Di sekeliling lokasi, tanah hangus dan serpihan logam tersebar, menandakan bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah serangan yang terencana dan tepat sasaran. Dalam hitungan jam, pasokan air ke 5 kota besar terputus total. Rumah sakit mulai menghemat penggunaan air, sekolah diliburkan mendadak, dan warga berbondong-bondong menyerbu toko demi mendapatkan air botol. Laporan dari lembaga logistik menyebutkan bahwa cadangan hanya cukup untuk 2 hari ke depan, membuat suasana makin tegang. Saluran televisi nasional menyiarkan pidato mendesak dari pejabat tinggi yang menyatakan krisis air darurat. Media internasional mulai meliput. CNN, Al Jazeera, hingga NHK menayangkan citra satelit ledakan tersebut. Para analis pertahanan bingung, tidak ada sistem radar yang mendeteksi peluncuran apapun. Serangan ini sunyi, namun mematikan. Pihak militer belum berani menyimpulkan asal proyektil, tetapi tekanan publik makin meningkat. Warga menuntut jawaban, bagaimana mungkin jalur air terpenting di negara itu bisa dihancurkan dalam semalam? Di media sosial, tagar seperti air terputus dan krisis Israel mulai trending. Namun yang membuat pemerintah lebih gelisah adalah munculnya sindiran dari berbagai negara, terutama dari para aktivis yang selama ini menyerukan keadilan bagi Palestina. Banyak unggahan yang menyandingkan kejadian ini dengan kondisi lama di Gaza. Tempat air bersih juga menjadi barang langka akibat blokade. Situasi menjadi ironis. Di saat Israel menghadapi kekeringan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dunia justru melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Sebuah komentar dari seorang jurnalis luar negeri menjadi viral. Setelah sekian lama mengendalikan air untuk orang lain, kini mereka merasakan seperti apa rasanya ketika keran-keran itu tidak lagi mengalir. Kalimat itu dibagikan ribuan kali dan dijadikan kutipan di banyak forum diskusi global. Di tengah hiruk-pikuk kepanikan dan ketegangan nasional, muncul pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa yang mampu melakukan serangan sepresisi ini? Dan apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Sementara rakyat sibuk mencari air, para petinggi militer mulai menyadari, mereka sedang diserang dari arah yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Pagi itu, markas militer di Tel Aviv berubah menjadi pusat krisis nasional. Semua layar satelit dipantau tanpa henti. Analis pertahanan berusaha mengungkap asal serangan yang menghancurkan pipa utama pasokan air. Tidak ada sinyal drone, tidak ada suara jet tempur, tidak pula pergerakan darat. Semua sistem pertahanan tampak tak berguna. Satu-satunya yang pasti, ledakan itu bukan buatan dalam negeri. Beberapa jam kemudian, sinyal peluncuran terdeteksi di wilayah yang selama ini dianggap tidak berpotensi, jalur perbatasan selatan dan arah timur jauh. Kecurigaan mengarah pada 2 tempat yang selama ini berada di bawah tekanan berat, wilayah Gaza yang terkepung dan daerah gurun di Yaman yang dikenal sebagai titik persembunyian kelompok perlawanan. Hal ini membuat para komandan militer terdiam. Mustahil, pikir mereka. Tapi semua data menunjuk ke sana. Dalam konferensi pers yang digelar sore hari, juru bicara militer masih menghindari konfirmasi. Namun di balik layar, kepanikan mulai terasa.
Jika benar serangan ini berasal dari kelompok di wilayah terblokade dan minim fasilitas, maka ini bukan sekadar serangan, melainkan pesan keras. Sebuah pernyataan bahwa kecanggihan tidak lagi menjadi monopoli satu pihak saja. Laporan intelijen lanjutan menunjukkan bahwa serangan dilakukan dengan sistem peluru kendali jarak jauh generasi terbaru. Peluru tersebut diduga dimodifikasi dengan teknologi akurasi tinggi yang sebelumnya hanya dimiliki oleh negara-negara besar. Ini memunculkan spekulasi baru. Apakah ada pihak ketiga yang membantu? Ataukah ini benar-benar hasil pengembangan dari kelompok kecil yang selama ini bertahan di bawah tekanan? Media dunia langsung bereaksi. Di Eropa, Asia, bahkan Amerika Latin, headline utama mulai berganti. Balasan tak terduga dari wilayah tertindas. Banyak yang menyoroti bagaimana teknologi sederhana namun cerdas bisa menghancurkan sistem yang dibangun miliaran dolar. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar konflik. Ini adalah narasi ketimpangan yang kini mulai berbalik arah. Di jejaring sosial, video-video dokumenter tentang krisis air di Gaza kembali viral. Sebuah klip memperlihatkan anak-anak Palestina membawa jerigen kosong di tengah reruntuhan. Kini, video tersebut disandingkan dengan rekaman warga Israel antre air bersih di supermarket. Kontras itu menyentuh hati jutaan orang, menimbulkan percakapan global tentang keadilan dan balasan yang datang dari arah yang tak disangka. Komentar pedas bermunculan. Seorang penulis asal Brasil menulis, "Air adalah sumber kehidupan. Tetapi ketika air dijadikan alat kekuasaan, maka ia pun bisa berubah menjadi alat balasan." Kalimat itu dibagikan ribuan kali dan menjadi simbol retorik di tengah meningkatnya simpati publik dunia terhadap Palestina dan kelompok tertindas lainnya. Pemerintah Israel menghadapi dilema besar. Membalas serangan bisa memicu eskalasi luas, namun diam berarti mengakui kelemahan. Dalam pertemuan darurat kabinet, muncul kekhawatiran baru. Apakah infrastruktur penting lainnya juga bisa menjadi target berikutnya? Listrik, bahan bakar, bahkan jaringan komunikasi, semua kini terasa rentan. Sementara itu, di perbatasan selatan, para tentara dikerahkan untuk menjaga instalasi vital lainnya. Namun yang mereka hadapi kini bukan lagi musuh yang terlihat, melainkan bayangan serangan tak kasat mata yang datang tanpa suara. Rasa gentar menyelimuti seluruh negeri. Ini bukan sekadar serangan fisik. Ini adalah guncangan psikologis, bahwa dominasi yang selama ini mereka percaya tak tergoyahkan, ternyata bisa dilumpuhkan dengan satu pukulan akurat. Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas bagi dunia, serangan ini bukan hanya tentang infrastruktur air. Ini adalah simbol perlawanan, balasan dari mereka yang selama ini dibungkam, tapi tidak pernah menyerah. Dan kini, ketika air berhenti mengalir di negeri yang pernah membanggakan keunggulannya, dunia menyaksikan perubahan arah cerita yang tak lagi berpihak pada sang penguasa lama. Keesokan harinya, ketika matahari mulai menyengat padang gurun Israel, antrean air semakin panjang di berbagai wilayah. Di beberapa kota, warga mulai membawa galon, ember, bahkan alat masak untuk menampung air dari truk bantuan. Di media sosial, gambar-gambar ini tersebar luas. Tapi yang paling menarik perhatian dunia adalah perbandingan. Satu foto warga Israel membawa galon di satu sisi, satu lagi foto lama anak-anak Palestina mencari air di reruntuhan bangunan. Dunia mulai bicara, dan suara mereka penuh sindiran. Berbagai media internasional mulai menurunkan tajuk utama dengan nada tajam. Ketika penahan air kehilangan airnya sendiri, tulis salah satu portal berita di Turki. Dulu mereka kendalikan keran untuk Gaza, sekarang keran mereka sendiri yang tertutup. Sindir stasiun televisi di Asia Selatan. Reaksi dunia berubah dari rasa kaget menjadi gelombang ejekan terselubung. Israel tidak hanya menghadapi krisis logistik, tetapi juga kehancuran reputasi di mata dunia. Di forum-forum internasional, negara-negara yang selama ini enggan bersuara kini mulai angkat bicara. Delegasi dari beberapa negara Afrika menyatakan bahwa mereka tidak akan menangisi kekeringan di negeri yang selama ini membiarkan orang lain kehausan. Beberapa negara Amerika Latin menyebut serangan itu sebagai respon teknologi dari ketidakadilan bertahun-tahun. Dunia mulai melihat ini bukan sebagai tragedi sepihak, tetapi sebagai titik balik narasi. Tekanan dari dalam negeri pun meningkat. Para aktivis hak asasi manusia di Israel mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah selama ini. Kita selama ini membungkam air untuk mereka. Sekarang air yang membungkam kita, kata salah satu profesor universitas dalam wawancara yang viral. Protes kecil mulai muncul, meski dibungkam, namun semangatnya menyebar cepat melalui dunia digital.
Pemerintah mulai kehabisan cara. Pidato-pidato resmi yang menyerukan persatuan tidak lagi mendapat tepuk tangan, melainkan hujan komentar sarkastik. Sementara itu, para petinggi militer terlihat mulai bertengkar dalam rapat tertutup yang bocor ke media. Mereka saling menyalahkan, mempertanyakan bagaimana mungkin teknologi yang diakini tidak mungkin menembus, bisa begitu mudah menghancurkan jantung sistem nasional. Di tengah kekacauan ini, dunia digital tak berhenti menyindir. Muncul video animasi satir, seekor unta berjalan membawa air, disambut oleh warga Israel kehausan yang berbaris menunggu giliran. Video ini viral dalam semalam, dengan jutaan tayangan dan ribuan komentar penuh tawa dan sarkasme. Meme baru terus bermunculan, memperkuat posisi bahwa dunia sudah kehilangan simpati pada negara yang selama ini menutup telinga pada jeritan rakyat tertindas. Namun di balik semua tawa itu, ada pesan serius yang disadari semua pihak. Kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan takkan pernah abadi. Teknologi, uang, atau kekuatan militer tidak bisa melindungi dari konsekuensi moral yang terus menumpuk. Balasan bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dari pihak yang selama ini diremehkan dan dibungkam. Di wilayah Gaza, meski masih hidup dalam keterbatasan, wajah-wajah yang dulu suram kini tampak sedikit berbeda. Bukan karena penderitaan mereka berkurang, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mereka melihat bahwa ketidakadilan itu bisa diguncang balik. Bukan dengan kekuatan besar, tapi dengan keberanian, kecerdikan, dan doa yang tak pernah padam. Sementara Israel sibuk memulihkan sistem air mereka, dunia sudah terlanjur menonton dan menilai. Dan dalam sidang-sidang dunia, suara tentang keadilan Palestina kembali bergema, lebih nyaring daripada sebelumnya. Ledakan pipa air itu bukan sekadar insiden teknis, melainkan pemantik kesadaran kolektif. Cerita ini berakhir bukan dengan suara tembakan, tapi dengan suara tetesan air yang kini terasa sangat berharga bagi semua pihak. Bagi sebagian orang, ini adalah pelajaran bahwa bahkan setetes air pun bisa menjadi penentu arah sejarah. Ketika air berhenti mengalir di tanah yang dulu merasa paling kuat, dunia melihat bahwa keadilan selalu menemukan jalannya, meski lambat, meski sunyi, tapi pasti. Ketika air berhenti mengalir, yang mengering bukan hanya keran, tapi juga keangkuhan. Bukan kebetulan, bukan sekadar insiden, ini adalah panggilan sejarah. Satu demi satu, dunia mulai melihat bahwa yang tertindas tidak selamanya diam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah penting lainnya yang membuka mata dan menyentuh nurani.